ini jangan sampai ini kita terjadi polarisasi, terjadi apa namanya? Terjadi permusuhan gara-gara hanunya, gara-gara pilpres ini kita terjadi permusuhan. Biasa aja kalau saya. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang, itulah presiden kita, itulah presiden terbaik menurut orang-orang Indonesia. Jangan sampai juga bilang bahwa siapa yang tidak memilih Prabowo itu kafir dan siapa juga yang siapa yang memilih Anies itu masuk surga. Jangan juga bilang begitu. Sama aja kita. Hanya ini kan belum tentu juga. Surya Paloh dengan Megawati ini bergabung dengan siapa tahu nanti kan. Ini kan ada masa ideologis itu. Ada masa ideologis itu ada PKS dan ada PDIP. Nah, PDIP ini kan terlalu kiri dia. Nah, PKS itu terlalu kanan. Nggak bisa dalam sejarah itu nggak ada nyambungnya itu dua orang itu. Maka yang tengah-tengahnya itu ada di Prabowo Gibran. Di tengah, ndak dia kiri, ndak dia kanan. Maka suara-suara ini mungkin di elitnya iya, di elitnya mungkin akan mau bersatu, cuman di bawah, arus bawah itu mungkin susah untuk bersatu karena ideologi tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang kaum podcast IBC, Islam berkarakter dan cerdas. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, juga dari paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Ya. Atas ini ya, mengatasnamakan sebagai tim relawan bergerak 1912 ya. Iya. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Dr. Hamzadiha ya. Jadi beliau ini kita sebut sebagai dokter muda dan berbahaya ya. Iya. Selain ini juga, selain tim relawan Prabowo di Bergerak 1912, beliau calon anggota Dewan Legislatif Provinsi Dapil Bima Tompu dan Kota Bima. Ya. Sengaja kita undang beliau hari ini. Sebenarnya kemarin kita undang ya, untuk berhadapan langsung dengan Korwil MU Perubahan. Cuma sepertinya udah ketinggalan 1-0 gitu. Hari ini kita kembali terkonfirmasi dengan beliau dan alhamdulillah memenuhi undangan kita. Bang Hamzadiha ya, Bang Dr. Hamzadiha. Bang Bergerak 19 ya? Iya, Bergerak 1912. Bagaimana awalnya ini Bergerak 1912? Bergerak 1912 itu bagian dari atau salah satu dari tim sel paslon nomor 2 yang akan memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Kita targetnya satu putaran. Memang melihat efisiensi anggaran dan lain sebagainya, maka kita akan targetkan insya Allah atas izin Allah kita akan menangkan satu putaran. Sebelum saya mengkorek lebih jauh kaitan dengan strategi kemenangan itu, apakah Bergerak 1912 ini memiliki muatan khusus? Dia punya kelompok khusus dia ini. Apa filosofinya dulu? Bergerak 1912 ini memang komponen orang-orang anak muda Muhammadiyah di seluruh Indonesia, berusaha untuk bergerak memenangkan Prabowo Gibran itu. Filosofisnya 1912 ini Bergerak 1912 ini diambil dari bagaimana perjuangan anak-anak muda di dulunya, sehingga ada ayat di 9 dan ayat 22 itu, sehingga kita 1912 itu bagaimana perjuangan anak-anak muda di saat itu, kira-kira begitu. Tentu ini kan Bang, Bergerak 1912 ini menjadi sorotan utama di Nusa Tenggara Barat ini. Insya Allah. Selain MU Perubahan tentunya, Bergerak 1912 ini dianggap sebagai lawan kuat bagi
MU Perubahan ini khusus di internal ini ya, Ya internal Muhammadiyah. internal Muhammadiyah. Tapi bukan Tapi kita mengatasnamakan Muhammadiyah, bukan MUBA ya, paham. Cuma Ya, ini tapi bergerak 1912 ini bukan atas nama Muhammadiyah, cuman anak-anak Muhammadiyah, anak-anak Muhammadiyah itu yang ingin secara sukarela memenangkan Prabowo Gibran ini. sejauh ini persiapan bergerak 1912 ini kan udah masuk udah hitung 1 bulan lagi ya. Iya. Setengah bulan udah masuk menjelang pemilu tanggal 14 Februari. Bagaimana persiapan bergerak 1912? Bergerak Tapi ini 1912. senasional kan? Ya, insya Allah nasional. Bergerak 1912 ini tidak bekerja sendiri-sendiri, Iya. tapi dia bergabung di relawan-relawan Prabowo itu. Kemarin itu kita ke Desa Sade untuk membagikan anggaran sekitar Waduh. 100 juta untuk Desa Sade itu bukan relawan bergerak 1912 yang membagi, cuman kita ke sana bergabung dengan relawan milenial Gibran di sana. Atas nama Gibran uang itu. Atas nama Gibran, Waduh. atas nama calon nomor urut 2 anunya. Di Desa Real, Sade. ya? Coba dicek di Google itu sekitar 2 hari. Kalau misalnya 3 hari yang lalu itu kita ke sana bersama, bukan atas nama relawan 1912 tapi bersama-sama dengan relawan Prabowo Gibran yang ada di NTB. Salah satunya salah satunya itu relawan Gibran milenial di NTB. Berarti banyak relawan-relawan. Ya, banyak relawan-relawan. Ada Prabowo ada relawan milenial Gibran, ada Fanta namanya, Fanta milenial, ada itu khusus yang muda ya. Iya. Ada yang bergerak 1912. Itu kalau yang mudanya. Sepertinya kami melihat di publik ini, termasuk saya ini kan sebagai publik, Bang. Kami menilai bahwa relawan Prabowo ini tidak kelihatan di semacam deklarasi, ya. Tapi memang strateginya kayak Jokowi door to door begitu, Bang. Ya, insya Allah kita. Makanya kemarin itu kita khusus ada apa istilah desak, bukan desak, apa istilahnya kemarin itu? Nanti kalau desak dikira Ya, lagi. dikirain Anies anunya. Cuman ada namanya grebek desa kita. Grebek desa, ya. Grebek desa istilahnya. Kita ada 2 pilihan kemarin itu, ada di desa di Senggigi sana dan ada di desa di Sade sana. Sehingga akhirnya di grebek desa itu kita gunakan di Desa Sade. Kita bergerak itu mengambil suara anak-anak muda itu. Kita khususnya di anak-anak muda. Kita itu. Dengan cara memberikan Ya, bantuan. memberikan bantuan, meminta aspirasi kepada masyarakat, khususnya yang anak-anak muda. Anunya. Kalau yang tua-tua ini kan ada TKD yang namanya. Siap. Nah, TKD itu ya biarlah teman-teman yang tua itu yang ngurus itu. Tapi kita yang muda itu kita bergabung di ini. Dan kemarin itu ada di Bayan itu ada Fanta namanya, melakukan kegiatan di sana. Fanta milenial. Apa artinya Fanta Khususnya, itu? Fanta milenial ini namanya aja, nama enggak ada ininya. Fanta milenial ini bergerak khusus di anak-anak muda. Bukan di ini. Fanta milenial ini memang bagian dari TKD, cuman yang menyentuh anak-anak muda itu. Ya. Itu namanya. Berarti ada 3 yang clear, bergerak. Bang, ya? Ya. Artinya bergerak 1912 dia tidak bergerak sendiri, tapi dia kolaboratif Ya, dengan relawan-relawan. kolaborasi dengan teman-teman tadi itu. Tidak termasuk relawan masa tekanan ini? Enggak ada. Kita bukan masa tekanan, bukan masa ini. Ini kita real. Prabowo Gibran. Kita bergerak memang khusus Prabowo Gibran, tidak ada tekanan-tekanan Ya. dari pihak manapun. Oke, kita langsung ke ini, Bang, ya. Bagaimana Bang Korwil? Sebutannya Korwil. Ya, Korwil. Korwil, Ya. koordinator wilayah. Ya. Melihat bahwa betul nggak ini, Bang, presentase kemenangan Prabowo Gibran ini akan berlangsung 1 putaran. Kalau harus begitu, begini, ya. harus begini Ya. maunya kita di media ini. Siap. Karena kita akan by data nanti. Ya. Bagaimana? Oke, lembaga survei sudah memaparkan itu. Ya. Kemudian bagaimana itu bisa tercapai? Kadang ini kan kalau lembaga survei kan sifatnya
sifatnya presentatif ya anunya. Secara istilahnya umum ya Bang ya, tidak mewakili suara keseluruhan. Tapi kan memang dia sampling namanya. Sampling. Iya, itu. Barusan tadi saya nonton itu anunya The Economic namanya. Itu media internasional yang merilis bahwa Prabowo Gibran itu di atas 50%. Di atas 50%. Ya, itu barusan dirilis The Economic namanya, di media internasional namanya. Nah, kalau melihat survei-survei di Indonesia bahwa ini kan tinggal 6 sampai 5% aja ini. Makanya anak-anak muda lah yang akan bergerak itu untuk meraup suara anak-anak muda. Tinggal 6% itu. Kan tinggal sedikit ini. Anunya. Melihat survei kan ada 45, ada 46, ada 43 dan palingan turun segitu-gitulah. Makanya anak-anak muda ini bergerak. Target utamanya anak muda berarti. Targetnya anak-anak muda karena suara anak muda ini sekitar berapa persen itu suara anak-anak muda. Maka ini Fanta bergerak 1912, relawan Gibran itu bergerak untuk meraup suara anak muda. Ya. Belum ada pengklaiman ya bahwa anak muda ke Gibran. Belum. Kalau itu sih belum lah. Kita tidak berani mengklaim bahwa bahwa suara anak muda semuanya untuk ke Gibran, bukan. Ya, artinya persentase lembaga survei yang sekian persen ini tentu diikuti dengan konsolidasi yang ketat oleh kita juga tidak terlena dengan dengan survei-survei ini. Tapi tetap kita bekerja, survei itu sebagai alat untuk melihat saja atau alat untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dan mengukur itu. Tetapi artinya bukan berarti kita akan terlena dengan suara-suara itu, suara survei-survei itu. Siap. Tapi kita tetap bekerja itu. Tadi itu salah satunya. Karena begini Bang. Kami melihat bahwa pemilu Turki sudah barusan selesai. Tren surveinya itu betul-betul di luar dugaan. Erdogan yang awalnya tidak diunggulkan dalam survei, tiba-tiba dia masuk putaran kedua. Kemudian survei putaran kedua juga dia tidak masuk dalam tren survei dalam presentasi survei yang paling atas, tapi dia yang menang pemilu Bang. Bagaimana artinya ini kan ada data yang terjadi bahwa walaupun tidak unggul survei dia bisa menang. Iya, makanya kita tidak terlena dengan hasil-hasil survei itu, tetap kita bekerja dengan hasil survei. Kita tidak percaya sepenuhnya dengan hasil survei. Siap. Tetapi kita hasil survei itu untuk mengukur aja. Kira-kira kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, sehingga kita akan evaluasi nanti itu. Siap. Kira-kira evaluasinya apa kekurangannya itu sehingga kita akan turun ini. Berarti belum clear soal satu putaran Bang ya? Ya bukan belum clear, tapi kalau melihat hasil survei belum ini, maka kita akan tinggal beberapa hari ini kita akan bekerja untuk berusaha untuk menangkan satu putaran itu. Bukan kita karena melihat hasil survei lalu optimis itu tetapi kita tetap bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran itu. Baik. Ada kemungkinan tidak ada yang tidak mungkin kan Pak? Misalkan ini kan tidak terjadi dua putaran. Oke, sekarang udah tren satu putarannya sangat menggeliat di muka publik. Terjadi dua putaran misalkan, bagaimana kemudian apalagi ada isu polisi 12 kemudian bergabung memenangkan salah satu yang masuk di putaran kedua, yang paling disebut-sebut untuk masuk ini Anies. Apa strategi secara umum misalkan Prabowo menghadapi putaran kedua? Dua kekuatan besar tidak main-main Bang. Bergabung dengan Surya Paloh itu bisa jadi people power yang sangat besar. Ini kan belum tentu juga.
Surya Paloh dengan Megawati ini bergabung dengan Iya, iya, ya, iya, siapa iya. tahu nanti Kajian kan. ini. Ini kan ada masa ideologis itu. Iya, Ada Bang. masa ideologis itu ada PKS dan Iya. ada PDIP. PDIP. Nah, PDIP ini kan terlalu kiri dia. Iya. Nah, apa PKS. PKS itu terlalu kanan, nggak bisa dalam sejarah itu nggak ada nyambungnya itu dua orang itu anehnya. Iya. Maka yang tengah-tengahnya itu ada di Prabowo Gibran anehnya, di tengah, nggak dia kiri nggak dia kanan. Maka suara-suara ini mungkin di elitnya iya, di elitnya mungkin akan mau bersatu, cuman di bawah, arus bawah itu mungkin apa namanya, susah untuk bersatu karena ideologi tadi itu. Karena ideologi tadi itu ideologi kiri, bukan ini, tapi ideologi kiri dan ideologi kanan itu tidak mungkin. Dia dalam sejarah itu tidak ada yang bersatu, tidak ada sejarah. bersatu kecuali di daerah-daerah mungkin. Di NTB Misalnya kan kalau ada di PKS bisa gitu PDIP. makanya kalau di pilkada, pilgub mungkin dia akan bersatu. Tetapi kalau di daerah itu pun bersatunya itu hanya di tataran elit. Tapi kalau di tataran grassrootsnya mungkin dia bersatu. Hanya. Palingan dia bersatu 1-2. Berarti bisa pecah juga. Pecah. Kubu 3 atau kubu Iya. 1 nanti. Pecah. Saya yakin dia akan, tidak mungkin dia bersatu utuh. Siap. Tetap dia akan, makanya Prabowo Gibran ini kan di tengah-tengah dia. Kalau Muhammadiyah kan apa istilahnya kalau Muhammadiyah itu? Muhammadiyah ini kan tidak ke kiri, tidak ke kanan dia. Yang menarik adalah abang ini kan Korwil. Iya. Bagaimana kemudian abang ini memutuskan untuk ke Prabowo? Sementara irisan abang bukan di sini sebenarnya. Yang pertama secara partai kita ini kan partai PBB. Ya, kita partai PBB secara apa namanya, hierarki kita mendukung Prabowo Gibran itu. Yang kedua juga enggak, kalau kita ke Anies terlalu kanan, kalau kita ke Ganjar terlalu kiri. Tapi secara anunya abang, irisannya abang kan seharusnya antara kedua 1 dan 3 tadi sebenarnya. Secara apa? Ya abang punya ideologi ke 1 dan 3 itu. Prof Yusril itu kan dia kayak ini. Bukan calon dia. Bukan, dia Bukan calon dia. senior HMI Tulen itu, Prof Yusril itu anunya. Anies Dan adalah kami. iya, ketua Ya. Prof Yusril itu ketua kami juga. Kita kan ikut calon bang. Prof Yusril juga anggota kami dulu itu. Mahfud MD lebih-lebih dia Ya, cawapres. makanya dia ke kiri, terlalu kiri. Kalau Prof Mahfud itu Iya. partainya. Prof Anies itu terlalu kanan. Terlalu Ya. kanan. Kalau Muhammadiyah ini kan ada di tengah-tengah, kira-kira begitu. Berarti abang lebih ke Muhammadiyah. Oke. Luar biasa lah. Cuman menarik ini. Kita melihat secara ideologis tadi itu bahwa tidak sedikit orang HMI itu yang berada di Pak Prabowo Gibran itu. Iya bang. Tidak sedikit itu. Ya namanya kekuasaan. Nah, iya. Yang menarik adalah saya coba mengutip beberapa poin yang disampaikan oleh MU Perubahan kemarin. Ya. Ada upaya-upaya ini. Ada pertama bahwa belum layak Prabowo ini jadi presiden misalkan. Itu kan subjektif itu. Subjektif itu. Maksud Adinda itu begini. Jadi secara track record kepemimpinan yang Gibran juga masih kecil, bagaimana abang ini bisa mempresentasikan itu? Prabowo itu politisi senior itu di antara kecuali Mahfud. Mahfud MD. Nah, kecuali Pak Mahfud MD. Itu politisi senior itu. Hanya saja Pak Prabowo ini tidak pernah menjadi wali kota, tidak pernah Eksekutif menjadi sama legislatif belum pernah. Tapi kan dia menterinya udah lama itu. Nah, itu yang eksekutifnya itu ke menteri itu. Hanya saja dia tidak pernah bupati, dia tidak pernah ke DPR, ya? Tapi dia kan pernah jadi menteri beberapa periode itu. Gibran itu juga pernah dia menjadi wali kota sekarang ini. Apa yang mau diragukan lagi? Oke. Itu Prof, isu yang misalnya kalau ke Anies itu, kalau kita lihat Muhaimin itu tidak pernah ada jadi wali kota, tidak perlu dia jadi gubernur. Mahfud MD tidak pernah dia wali kota, tidak pernah dia Tapi Muhaimin Iskandar dia pernah DPR, iya, menteri. Ya sama aja. Kalau Prabowo kan pernah jadi menteri beberapa periode Pak, Nah, sampai hari ini kan dia namanya menteri.
Itu isu pertama ya, Ya. kan artinya kan paslon yang hanya diserang isu ini kan kebanyakan di nomor 2 aja, ya Iya. kebanyakan isu. Ya kemudian isu yang kedua yang mungkin bisa diberikan counter nanti bahwa Prabowo didukung oleh kekuasaan. Sama. Coba aja lihat. Artinya kekuasaan Makanya sama. Kekuasaan kan jangan dilihat kekuasaan itu hanya memegang Jokowi. Jokowi saja. Pak Prof Mahfud itu Menko itu. Prof Mahfud itu Menko. Kalau dia mundur Prof Mahfud itu baru bagus. Anunya. Terus Muhaimin ada menteri, ada beberapa menteri pendukung, partai pendukung. Artinya kan ini kan presiden langsung, Bang. Ya kan sama aja presiden sama hanunya. Coba apakah Prof Mahfud itu diintervensi sama Jokowi? Kan enggak tuh. Apakah menterinya dari apa namanya? Dari Nasdem dan PKB itu diintervensi? Enggak mungkin diintervensi kan memang punya kepentingan masing-masing. Itu Nah, secara hanya bacaan dilihat elit. itu karena Jokowi lah presidennya. Itu hanya kalau Mahfud MT bisa memanfaatkan itu mungkin ini kan hanya perspektif orang itu. Siap. Di kemarin itu ada isu tentang coblos duluan di Itu Ganjar. luar negeri itu di Ganjar itu. Nah, apakah itu diintervensi sama sama Prabowo atau sama Jokowi. enggak tuh? Nah, itu isu yang sudah dibantah sama orang bahwa dugaan orang kan yang coblos duluan rusak kertas suara itu kan suaranya Prabowo Gibran. Ternyata enggak. Ternyata itu suaranya Ganjar. Nah, itu siapa yang bermain? Bisa saja menduga bahwa itu Menko. Itu kan Menko Mahfud MD ini. Ini perkantoran yang jelas. Makanya itu Menko Mahfud MD itu menangani politik, hukum dan HAM. Itu yang menjalankan roda kepemimpinan di RI ini. Tapi gini, secara umum rakyat lebih banyak menduga bahwa siapapun yang didukung oleh kekuasaan seperti presiden, dia akan menggunakan segala cara untuk menang. Itu. Makanya sama aja kalau saya melihat coba semua menteri yang dari paslon 1 dan 2, 1 dan 3 itu mundur itu anunya baru kita tidak bisa membantah bahwa ada kekuasaan yang bermain itu anunya. Ini kan masih Prof Mahfud masih, terus Lasona Lauli masih, terus siapa lagi yang dari PDIP dari Hanu itu pembagian sembako itu Menteri Sosial itu dari PDIP anunya, dari siapa namanya? Ibu mantan wali kota Surabaya. Wali kota itu PDIP cuma membagi. Apakah itu diintervensi siapa Pak Jokowi? Enggak. Pasti dia menjalankan kepentingan partainya. Ya, terus jelas. Menteri Desa itu dari PKB. Nah, bisa saja kita menduga bahwa Menteri Desa itu diintervensi kepala desa se-Indonesia ini diintervensi sama Menteri Desa itu anunya. Dan itu pertama. Yang kedua bisa saja kita menduga bahwa pembagian sembako itu dijalankan oleh Risma itu. Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, coblos kemarin itu di luar negeri itu bisa saja dia dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Karena itu bagian politik, ada intervensi, bagian hukum, bagian HAM dan lain sebagainya. Prabowo kapan? Hanya saja Prabowo lihat di belakangnya itu ada Jokowi. Belum tentu Jokowi itu memilih mendukung Prabowo. Hanya saja kan anak kandungnya Prabowo, anak kandungnya Jokowi ini ada di sampingnya Prabowo. Ya. Wajar orang menduga, tapi kan belum terbukti menjalankan itu. Anunya. Artinya clear ya soal itu ya. Kalau saya clear, saya kira tidak bisa lah, tidak bisa kita menduga bahwa ke belakangnya Prabowo ini adalah ada kekuasaan, sama-sama memiliki kekuasaan itu, anunya. Coba Pak Mahfud itu diintervensi, jangan bergerak. Coba diintervensi sama Jokowi. Atau kamu mundur itu, atau saat itu baru Pak. Artinya Jokowi ini kan tidak bisa kita lihat juga cara mainnya, Bang. Iya, Sejak itu kan awal. strategi. Bahkan dia mundur
saya tidak berlaku sebagai penyangga ini bang ya. Ya. Saya hanya berlaku sebagai pemberi pertanyaan. Iya. Bagaimana kemudian kita melihat arah gerakan Jokowi dari awal? Itu kan jadi tandas. Ya, itu ya. Jadi tandas sebenarnya. Jadi keluar PDIP semacam orang dah Belum keluar Prabowo apa namanya, Gibran sama lebih kejam. Gibran sama Anu itu belum keluar Pak, masih menjadi sampai hari ini masih jadi anggota ini. PDIP. Coba dia jentel PDIP, coba dipecat aja dua orang ini, selesai. Artinya Itu artinya biar dia diklaim bahwa Prabowo apa Jokowi Gibran itu, juga ini. Gibran ini anu, tapi kan tidak berani dia anu. Artinya bahwa PDIP tidak gentleman itu untuk memecat dua orang ini. siap. Kira-kira begitu. Ya, ya luar biasa. Tentu saya pikir ini sebagai sebuah counter attack ya bagi para lawan dari Prabowo ya, bahwa tuduhan-tuduhan itu ada jawabannya. Iya. Bukan juga benar. Ya semua orang pasti punya tuduhan-tuduhan. Iya. Semua orang pasti tuduhan-tuduhan. Cuman kan tuduhan-tuduhan itu kan ada dasar Iya. dan harus ada buktinya. Kalau kita tuduhan-tuduhan tidak ada dasar itu namanya opini namanya itu. Iya. Kalau dia buat opini ya silahkan aja. Ya, artinya Prabowo sebagai orang yang udah 4 kali maju di Pilpres ini, Ya. tentunya ada dua anggapan ya. Apakah dia ingin berkuasa atau memang jiwa negarawan pengabdiannya masih gitu. Artinya kan kita bisa baca ini bang. Kalau Prabowo kan masalah hal-hal dunia ini kan sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kalau dia mau beli NTB ini beli dia. Anaknya. Apalagi yang mau dia kuasai. Anaknya ndak ada. Coba dia punya anak untuk melanjutkan Ada nantinya itu. laki-laki, Ada laki-laki tapi tapi itu kan? visioner itu. Desainer bukan desainer, politisi. bukan politisi. Coba dia politisi baru kita anggap bahwa ini ingin menguasai anunya. Cuman kalau kita beranggapan bahwa Prabowo ini akan ingin berkuasa, dia apa namanya ngapain dia ingin berkuasa itu? Ya. Masalah kekayaan itu ya di antara calon atau di itu Prabowo yang paling kaya itu anunya. Dan itu tuduhan-tuduhan kemarin pas debat itu tanah berapa ratus hektar itu dikembalikan sama negara Pak. Sudah dikembalikan sejak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu Bang, itu. ya? Diberi itu anunya. Itu Oke. artinya bahwa beliau ingin mengabdi aja kepada negara itu. Anunya. Kan memang dia sudah lihat aja di YouTube itu bahwa sisa hidup ingin mengabdi Untuk memberi makan rakyat Indonesia. ya dengan sisa hidupnya ini. Kira-kira begitu nantinya. Oke bang, secara singkatnya begitu. Kita beralih ke ini yang lebih anu lagi nih. Ada perbedaan strategi menggait suara publik antara tiga paslon ini. Lebih-lebih yang persaingan kesaingan Anies sama Prabowo. Ya. Bagaimana kubu Prabowo ini? Abangan lebih tahu ya. Bagaimana kubu Prabowo ini melihat tren-tren ini sebagai sebuah peluang. Kan yang digunakan oleh Prabowo hari ini kan hanya tren-tren. Tren apa maksudnya? Memanfaatkan tren-tren yang berkembang untuk meraih misalnya kayak di pasca debat dengan Anies Baswedan kemarin itu mendesain muka sedihnya Prabowo dengan lagu-lagu sedih dan itu banyak merubah persepsi publik dan beralih dukungan Prabowo. Itu ndak by design, bukan by design. Bukan didesain itu memang murni dan alami itu anunya dilakukan itu kan memang Mengalir Anies itu menyerang secara pribadinya bukan secara ininya. Coba dia serang visi misi kedepannya itu lebih bagus. Tapi ini kan serang kekayaannya Prabowo, serang kekayaannya ini. Coba dia serang misalnya
kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan 5 tahun ke depan jika dia memimpin. Coba dia begitu kan enak dia debat itu. Tapi ini kan dia serang sehingga masyarakat seluruh Indonesia ini menganggap bahwa Anies telah apa namanya itu apa istilahnya kalau terlalu kasar kalau dalam mengkhianati itu apa mungkin istilah bahasanya karena memang di Jakarta itu pas zamannya Pak Anies dicalonkan jadi gubernur itu Prabowo jual tanah pribadinya itu untuk menalangi kekurangan Mas Anies itu yang dilihat sama orang. Jadi gubernur juga. Jadi gubernur anehnya. Coba tapi kan Mas Anies atau Pak Anies itu menyerang secara Mas Anies. apa namanya kekayaan Prabowo berapa ratus hektar dan lain sebagainya. Coba dia serang kira-kira visi misi Prabowo ke depan dalam hal ini dia mau ngapain ini kira-kira begitu. Enak siap. Tapi ini kan pribadinya diserang sehingga masyarakat bersimpati kepada Prabowo itu dengan melihat masa lalunya kedua orang ini. Ya, tapi memang dalam strategi kampanye Anies dan Prabowo ini beda sentuhan bangnya. Kalau Anies kan dia lebih dia diskusi atau apa kan. Kalau Prabowo lebih ke itu artinya menyentuh kaum muda yang tren-tren ini. Itu lumrah lah dalam politik ini. Yang terakhir sepertinya bagaimana pandangan abang ini terhadap siapapun yang menang ke depan ini, apakah jiwa kebangsaan, jiwa persatuan ini akan tetap di ini macam kita merangkul atau abang ini kan politisi nasional kalau kita bisa bilang kan jadi paham betul mengenai itu. Kalau saya memang ini kan hanya sementara. Iya sementara. Bukan juga permusuhan, tetapi ini persaingan, bukan permusuhan, tapi ini persaingan. Artinya apa? Bahwa siapapun yang menang nanti itu harus dirangkul siapa yang kalah. Pak Prabowo itu sudah bilang bahwa kalau dia menang, Pak Anies itu pasti akan dijadikan salah satu menteri. Itu artinya apa? Bahwa jiwa jiwa kenegaraan Pak Prabowo itu ada Pak anunya. Kalau Mas Anies belum tahu kita ini. Apakah kalau Pak Prabowo kalah akan dijadikan apa yang di Pak Prabowo itu? Belum tahu. Pak Ganjar juga belum tahu kita. Kalau beliau menang, tenang dulu dua orang ini akan jadi apa anunya. Tapi kalau Pak Prabowo itu sudah bilang bahwa kalau beliau dipercaya sama orang untuk jadi presiden ke depan itu, maka salah satu yang jadi menteri itu Pak Anies. Entah menteri apa nantinya belum tahu ini. Itu sudah dibuka sama orang itu. Coba aja lihat podcastnya siapa namanya Deddy Corbuzier sama Prabowo. Bukan sama Ustadz Haikal itu sudah bilang itu Pak Hanunya bahwa artinya apa bahwa ini jangan sampai ini kita terjadi polarisasi terjadi terjadi permusuhan gara-gara pilpres ini kita terjadi permusuhan. Biasa aja kalau saya. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang, itulah presiden kita, itulah presiden terbaik menurut orang-orang Indonesia. Jangan sampai juga bilang bahwa siapa yang tidak memilih Prabowo itu kafir dan siapa yang memilih Anies itu masuk surga. Jangan juga bilang begitu. Sama aja kita hanya. Kalau kita melihat di situ itu disertasi saya kemarin itu politik identitas masalah politik identitas itu. Maka kalau kalau kita melihat polarisasi ini, maka permusuhan kita itu akan ininya. Maka maksud saya ini kan hal-hal biasa aja. Ini bukan permusuhan atau bukan tetapi ini adalah persaingan. Kita akan berlomba-lomba atau bersaing untuk merebut menjadi top leader ke depan itu. Kira-kira begitu ininya. Itu pesan saya bahwa kalau tidak memilih Anies itu masuk neraka, kalau milih Prabowo itu kalau tidak memilih Anies itu masuk neraka, kalau tidak memilih Prabowo itu tidak masuk surga.
Nah, itu Harus ada antitesisnya. Harus ada antitesisnya. sudah ada orang Hanu. Maksudnya bukan ada itu kan pelontaran ke Anies semua itu. Iya. Belum ada yang ke Prabowo. Makanya sudah ada ustadz ini yang sampai kemarin itu ada orang Muhammadiyah sendiri yang bilang ke saya bahwa tidak boleh milih Prabowo itu karena terlalu anu dan lain sebagainya. Itu salah itu. Salah itu. Ini kan masalah politik ini. Ya. Sebenarnya Bukan pemilihan ini. Sebenarnya menarik ini harus pertemukan orang-orang ini. Saya rencananya mempertemukan ini biar langsung ini. Cuman itu kita satu-satu dulu ini. Iya. Nanti ke depan kita harus fight di sini. Siap. Berapa tim saya sini. Gitu. Insyaallah. Harus itu. Karena ini menarik sekali. Nggak ada bantahan dan ada kurang seru juga nggak ada bantahan di sini. Iya. Boleh. Ya, itu ya. Terakhir kita ingin di Abang Korwil bergerak 1912 kalimat-kalimat ajakan untuk memilih ini dan pesan-pesan kebaikan untuk dari Abang itu. Pesan-pesan kebaikan untuk dari Abang. Silakan. Saya tadi itu ini perlu ditekankan bahwa ini adalah persaingan bukan permusuhan yang pertama. Maka marilah kita bersaing secara sehat, memilih siapa yang terbaik menurut kalian, menurut teman-teman itu, tetapi secara khusus bahwa mari kita menangkan Prabowo ini satu putaran. Biar apa? Biar efisiensi. Maka kalau dia 2 putaran itu, maka anggaran negara itu yang habis akan berapa? Coba aja dikalikan itu, gaji TPS itu kira-kira 1 kali 2 juta. kali. Hah? Kali 2 kali. 1 juta kali 2 kali. Seluruh Indonesia TPS itu ada 7 orang. Berapa triliun itu? 7 orang itu TPS, 1 pengawasnya. Ada 8 itu di gajinya 1 juta lagi pengawas itu. Gajinya itu 1 juta. Di CNTB ini berapa itu? Kalau mau dibangunkan gedung itu mulai dari sini sampai ke Pulau Sumbawa itu bisa itu dengan gaji TPS itu. Maka kalau 1 putaran akan efisiensi anggaran itu. Maka itu kita harapkan bahwa kita akan bekerja keras untuk memenangkan 1 putaran supaya efisiensi anggarannya. Kira-kira begitu. Angkat dulu simbolnya. Ya, terima kasih kepada Bang Dr. Hamzah yang luar biasa memaparkan bukan kaleng-kaleng ini tim sesi nomor 2 ini. Tunggu nomor 3 lagi untuk hadir di sini. Tapi kesulitan kita cari nomor 3 ini. Artinya mudah-mudahan kita semua dari paparan-paparan ini tercerdaskan bagi pemilih yang sudah ke Prabowo, tercerdaskan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian bagi pemilih yang ke paslon lain 1 dan 3 tercerahkan juga dari yang tersampaikan oleh para narasumber kita. Kemudian jangan lupa ditonton ya, like and subscribe YouTube Kaum Podcast di YouTube ya. Terima kasih Bang Korwil, Bang Doktor, muda dan berbahaya. Sekaligus calon DPR Provinsi Dapil Dompu, Kabupaten Bima dan Dapil 6. Ya. Partai BB. Nomor urut 3. Tuh, mudah-mudahan Abang amin. segera ke legislatif. Amin. Insyaallah. Terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.